Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan tentang percobaan energi potensial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Dea Oktavianada NIM 001, Putri Wolansari NIM 005, Zaimatun Nafisa NIM 006, Valina NIM 017, Tia Ayu Anggraini NIM 025 dan Umi Nurfadilah NIM 045. Tujuan praktikum yaitu percobaan energi potensial. Tujuan praktikum yaitu untuk memahami konsep energi potensial. Dasar teori. Istilah potensial memiliki kata dasar potensi yang dapat diartikan sebagai kemampuan yang tersimpan. Secara umum, energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam suatu benda atau dalam keadaan tertentu. Dalam pengertian yang lebih sempit, yakni dalam kajian mekanika, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Kemudian, untuk energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan. Semakin tinggi di atas permukaan tanah, semakin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Dengan demikian, energi potensial gravitasi suatu benda merupakan hasil kali gaya berat dan ketinggian. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan kilogram massa per sekon atau joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah kecepatan gravitasi bumi dengan satuan massa per sekon, dan H ketinggian benda dengan kesatuan meter. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan energi potensial. Untuk yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, siapkan kelereng, 2 buah kelereng. Yang pertama kelereng besar, yang kedua ada kelereng kecil. Kemudian ada stik es krim, ada plastisin, ada ballpoint, dan yang terakhir ada penggaris. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan. Untuk yang pertama kita menggunakan kelereng yang lebih besar. Kita jatuhkan di ketinggian 30. Kemudian kita mengukur diameter dari kelereng tersebut. Diameternya 1 cm. Kemudian kita ukur kedalaman. Untuk kedalamannya 0,2. Selanjutnya pada ketinggian 20 cm. Kita akan mengukur diameternya 0,9. Kemudian kedalamannya 0,2. Kemudian kita menggunakan kelereng kecil, kita jatuhkan dari ketinggian 30 cm. Kemudian kita ukur diameternya. Diameternya 0,8. Kemudian kita ukur kedalamannya.
2. Kemudian kita jatuhkan dari ketinggian 20. Kita ukur kedalamannya. Kedalamannya 0,1. Kemudian kita ukur diameternya. Diameternya 0,5. Baik, setelah dilakukan praktikum mengenai energi potensial gravitasi, didapatkan hasil bahwa pada saat kelereng kecil dijatuhkan dari ketinggian 30 cm dan dari ketinggian 20 cm, itu didapatkan hasil yang berbeda atau energi potensial yang dihasilkan juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari lebar lubang dan juga kedalaman yang tercipta pada plastisin. Jadi, pada saat kelereng kecil dijatuhkan dari ketinggian 30 cm, maka lebar lubang dan juga kedalaman yang tercipta pada plastisin tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kelereng kecil yang dijatuhkan dari ketinggian 20 cm. Kemudian begitu juga pada saat kelereng besar dijatuhkan dari ketinggian 30 cm, juga didapatkan hasil bahwa lebar lubang dan juga kedalaman yang tercipta pada plastisin juga lebih besar jika dibandingkan dengan kelereng besar yang dijatuhkan dari ketinggian 20 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketinggian suatu benda itu mempengaruhi besar kecilnya energi potensial suatu benda. Jadi, semakin tinggi kedudukan suatu benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Kemudian, juga terdapat perbedaan antara kelereng besar dan juga kelereng kecil. Pada saat kelereng besar dijatuhkan, kedalaman yang diciptakan itu lebih besar jika dibandingkan dengan kelereng kecil. Hal ini menunjukkan bahwa massa juga mempengaruhi energi potensial suatu benda. Jadi, selain ketinggian yang dimiliki oleh suatu benda, massa pada suatu benda juga mempengaruhi energi potensial benda tersebut. Untuk kelereng yang lebih besar, otomatis massanya juga lebih besar jika dibandingkan dengan kelereng yang kecil. Oleh karena itu, kedalaman yang diciptakan juga berbeda. Setelah kita melakukan percobaan praktikum, maka kita bisa simpulkan bahwasanya energi potensial itu dipengaruhi oleh massa dan ketinggian suatu benda. Semakin besar massa dan juga ketinggian benda tersebut, maka energi potensial tersebut yang dihasilkan juga akan semakin besar. Karena rumus energi potensial itu sendiri adalah massa dikalikan ketinggian dikalikan percepatan gaya gravitasi bumi. Sedangkan nilai dari percepatan gaya gravitasi bumi itu sendiri akan tetap bernilai tetap selagi benda tersebut berada di dalam bumi. Sehingga energi potensial tersebut akan berbanding lurus dengan massa dan ketinggian benda tersebut.